Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Anis Ragiman. Uh, Kali ini kita akan membahas tentang media di lembaga ini. Nah, perkembangan dunia teknologi media di lembaga ini itu masih tertinggal jauh. Artinya generasi muda, generasi emas masa depan Grime itu belum 100% atau mungkin 80% belum mengerti, belum memahami tentang apa itu media ya. Nah, kita harus mengerti tentang media. Bagaimana masa depan adik-adik yang berpendidikan di bangku sekolah itu harus betul-betul menjiwai dunia teknologi media. Nah, apalagi media sekarang ini semakin keren, semakin maju, semakin kompetensi. Berarti adik-adik yang sekolah maupun di SMP, SMA, SMK, bahkan sampai perguruan tinggi itu harus menguasai multimedia sehingga dia bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di luar Grimi, bahkan di Papua. Nah, kalau kita lihat di daerah lain di Papua itu mereka maju dalam dunia teknologi. Nah, saya pikir teknologi ini penting, apalagi media sangat penting bagi kita semua. Kita harus pahami media secara baik, khusus media-media ilmu berpendidikan, ilmu pengetahuan tentang media, sehingga kita bisa bersaing dengan saudara-saudara kita di Papua, harus mampu gitu. Itu saya ingin menyampaikan bahwa mari itu generasi yang baru, kita harus berjuang, kita harus memiliki ilmu. Tidak ada ilmu lain lagi. Ilmu pasti adalah kita belajar. Ilmu pengetahuan itu ilmu pasti. Kenapa saya bilang ilmu pasti? Karena ilmu pengetahuan itu kalau 1 tambah 1 jawabannya 2, karena pasti. Tetapi kalau ilmu tidak pasti kita akan tersesat, kita akan jadi susah. Kita harus belajar ilmu pasti, ilmu apa saja. Tetapi yang di sini yang saya bahas dalam video konten ini tentang media. Baru-baru ini di distrik Nimbokrang, bahkan sampai ke distrik Nimboran itu digemparkan dengan apa namanya jaringan internet yang masuk ke kampung. Tetapi ada beberapa masyarakat yang sampai saat ini uh, pihak Telkom atau pihak pemerintah belum mengkomunikasikan secara baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri sampai saat ini belum menerima uh, itu dengan baik. Kenapa? Karena masyarakat di kampung belum paham ya. Jadi saya berharap pemerintah itu kalau buat sesuatu di kampung itu harus mensosialisasikan lebih dulu. Jangan pakai pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat. Ini akan mengakibatkan dampak buruk. Tapi kalau pemerintah sendiri yang turun tangan dalam hal ini dinas terkait, saya pikir tidak ada persoalan dan ini penting bagi kita. Nah, dengan itu mari kita bersatu, mari kita berkarya, mari kita mandiri. Kenapa? Kalau kita bersatu, tentu kita kuat. Kalau kita berkarya, tentu kita jaya. Kalau kita mandiri, tentu kita sejahtera. Nah, ini filosofis yang saya sendiri pesan kepada kita semua, pesan moral bagi generasi muda di Kelime. Mari kita dukung dunia media komunikasi yang ada di Kelime. Kita harus optimis belajar komunikasi yang baik. Kita harus belajar ilmu pengetahuan media. Itu penting bagi kita punya masa depan generasi yang baru. Saya pikir kalau yang senior itu mari kita memberikan motivasi, kita dorong, banyak kita punya
senior-senior yang ada di pemerintahan. Mari kita dorong. Program multimedia adalah program yang baik untuk mencerdaskan masa depan anak-anak Gelimi. Tidak ada jalan lain untuk kita merubah Gelimi, hanya ada dalam dunia pendidikan. Mari kita berpendidikan, mari kita menyekolahkan adik-adik kita, anak-anak kita sukseskan masa depan. Sehingga masa depan adik-adik di Gelimi itu bisa cerah. Kalau tidak sekolah, putus sekolah, ini harus ada pendampingan pemerintah kampung untuk bagaimana bertindak sehingga mendorong angka putus sekolah, sehingga mereka juga bisa sekolah, bisa menambah pengetahuan. Nah, ini penting. Bagi saya, ilmu pendidikan itu ilmu pasti. Dan ilmu pasti itu mendorong kita, banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini terkenal di Papua, bahkan Kabupaten Jayapura, itu banyak. Saudara-saudara kita dari Gelimi punya potensi besar, punya potensi, dan mari kita dukung, mari kita bergandengan tangan, kita tetap mengacu kepada pendidikan yang pasti. Artinya kita harus tentukan masa depan Gelimi dimulai dengan generasi muda emas yang baru, yang menuju perubahan-perubahan dinamika di lembah Gelimi. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin mengkritisi video saya, silakan. Saya tidak mengurangi persoalan. Saya tidak di sini video ini saya tidak membahas tentang persoalan, tapi saya ingin pesan moral, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita dukung semua aspek kegiatan pembangunan yang ada di Gelimi. Asal jangan kita membuat situasi jadi konflik. Siapapun dia, kita dukung. Kita selalu optimis. Demikian apa yang bisa saya bahas dalam video ini. Nanti kita ketemu di video-video lain yang berikut. Saya ucapkan selamat untuk